Di nama Tuhan, shalom bagi kita semua. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita. Selamat datang di ibadah youth PPPS Blessing. Ini semua berkati saudara yang menyaksikan tempat ini. Yesus memberkati. Kesehatan hati kita yang datang kepada hadirat Tuhan, yang datang untuk menyembah Dia, Raja di segala Raja, bumi di surga. Dia layak terima pujian, Dia layak terima setiap pujian daripada kita. Dia yang layak disambut, Dia yang layak dianugerahkan. Dulu sekarang sampai selama-lamanya Dia yang layak.
menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku bersyukur buat kesempatan pada malam hari ini. Boleh kami bersorak-sorai demi nama Kau Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan, yang layak kami sanjung. Tuhan, kemuliaan hanya bagimu, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ingin Tuhan memulai ibadah ini. Tuhan, Kau berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salibmu. Tuhan, biarlah Engkau yang tampak dan biarlah Engkau yang tercermin, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang tidak senang, setiap kuasa kegelapan yang mengganggu ibadah kami sehati, kami sepakat, kami deklarkan dan patahkan hancurkan di dalam nama Yesus kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Engkau. Tuhan, kami izinkan Allah Roh Kudus Engkau berdiam di tempat ini, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji memuliakan nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semua. Ya, inilah kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita angkat pujian kita bukan terlupa.
angkat pujian kita lagi, kecaplah dan diam. Persiapkan hati untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati untuk ditabur lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati untuk menerima sabda yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
menyenangkan hati Tuhan lewat kehadiran kami beribadah, lewat ketaatan kami memuji menyembah Tuhan, terlebih juga menyenangkan lewat apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami sudah diberkati lewat pujian dan penyembahan kami malam hari ini. Setiap kami yang beribadah malam hari ini, janji-janji Tuhan menjadi bahagian kami. Bahkan juga sebentar kami akan diberkati lagi dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Urapi pendengaran kami, pikiran kami, hati kami yang paling baik ini untuk diisi firman-Mu, supaya kami menjadi gereja Tuhan yang kuat, bertumbuh berakar, berbuah lebat, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Mari Bapa yang baik, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus sendiri berkata-kata, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Setiap yang bukan berasal dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Kami izinkan kuasa Roh Kudus sendiri yang mengurapi kami. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yes, salam buat kita semua. Ya, satu sukacita jikalau kita pada malam hari ini setiap anak-anak muda bisa hadir, bahkan juga yang hadir hanya pelayan-pelayan Tuhan. Bersyukurlah malam hari ini kesempatan bagi kita untuk kita bisa beribadah, untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Banyak teman-teman kita rindu untuk mau beribadah, ya, tetapi karena masih PPKM ini, ya, jadi semuanya beribadah di rumah. Semoga mereka juga menonton live yang ada, ya, mereka juga dengan tekun mengikutinya. Salam buat kita semua rekan-rekan yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkatimu. Mari kita sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 16. 1 Korintus 16 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Satu hal di dalam kehidupan daripada Rasul Paulus melayani Tuhan, ya, dengan karunia dan talenta yang Tuhan percayakan kepadanya, ya, bahwa dia katakan di dalam hidup ini banyak kesempatan, ya. Di dalam hidup ini banyak kesempatan untuk berkarya, untuk melakukan setiap aktivitas kita, baik secara jasmani maupun secara rohani, ya, bisa kita lakukan dengan talenta ataupun kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi hari ini firman Tuhan menegaskan kepada kita, ya, bahwa dikatakan sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Ya, dikatakan ada pekerjaan yang besar dan penting, berarti ada pekerjaan yang tidak penting. Pada malam hari ini kita melakukan pekerjaan yang penting, yaitu tentang hal-hal rohani di dalam hidup kita, ya. Karena ada jasmani, ada rohani. Ada kebutuhan rohani, yaitu kita beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bahkan juga melakukannya, bahkan juga kita berdoa. Itu tentang hal-hal rohani di dalam hidup kita. Kenapa penting tentang hal rohani? Karena tentang hal rohani inilah nanti yang membawa diri kita untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena roh inilah yang akan masuk ke surga, daging ini nanti akan tinggal di bumi ini, yaitu dikubur, ya, ataupun dikuburkan. Begitu juga tentang hal jasmani juga penting, ya, di dalam hidup ini, ya. Kalau kita kurang minum, nanti kita bisa juga kena sakit penyakit. Kurang makan juga nanti bisa kena penyakit, ya. Kurang gizi juga saudara bisa kena penyakit. Jadi tentang hal-hal yaitu kebutuhan jasmani dan rohani itu sama-sama penting. Tetapi firman Tuhan katakan, yaitu yang terpenting di sini adalah kita ini harus mau mengerjakan kesempatan, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang besar, yaitu proyeknya Tuhan, ya, yaitu apa yang Tuhan inginkan di dalam diri setiap kita anak-anak Tuhan, yaitu mengerjakannya, ya, dengan tekun, dengan taat, dengan setia.
Jadi untuk kesempatan yang ada, ya, saudara dan saya hari ini kesempatan bisa beribadah, ya, bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sudah berkati kita dengan HP, dengan laptop. Saudara bisa tonton live, ya, ibadah. Ya, tidak ada menjadi satu alasan, ya, di dalam diri ini kita tidak bisa ibadah. Itu memang tergantung tentang hati kita, tentang pikiran kita, kerinduan kita, dan kemauan kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar dan penting. Tentang hal rohani ini penting di dalam hidup kita, saudara dikasih oleh Tuhan, sangat-sangat penting, ya. Jika rohani kita ya kuat, maka kuatlah seluruh tubuh kita ini. Ya, keinginan kita juga untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi pekerjaan Tuhan, maka semuanya akan kuat. Tetapi kalau ya rohani kita ini lemah, maka kita juga akan lemah di dalam hal-hal rohani, akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu juga kita tidak mampu, tidak kuat, ya. Bahkan juga nanti kita bisa mengalami stop di tempat, tidak bergerak, ya, tidak bergerak maju, tapi stop di tempat. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita, ayo kesempatan yang ada. Kalian anak-anak muda, kesempatan masih banyak, ya. Perjalanan kalian masih panjang. Ada banyak ilmu yang bisa kalian pelajari. Ada banyak, ya, talenta-talenta nanti bisa kalian terima. Tinggal kalian minta nanti kepada Roh Kudus. Tinggal kalian nanti penyerahan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan, mau dibentuk, mau diproses, ya. Bahkan juga mau kalian dibawa kepada level yang lebih tinggi lagi, ya. Izinkan setiap hidupmu, ya, dibentuk oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus melalui ibadah-ibadah, melalui ibadah yang kita lakukan, melalui ibadah-ibadah yang kita kerjakan, ya, melalui pujian, melalui doa, melalui firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang kuat. Kita bisa mencapai pekerjaan-pekerjaan yang besar dan yang penting itu. Jadi yang penting sekarang adalah kita mau taat dulu, taat, ya, mau setia dulu, setia, ya, taat beribadah, setia melakukannya. Bahkan juga, ya, kita harus memiliki roh yang menyala-nyala di dalam diri ini. Maka kita bisa melakukan kesempatan yang banyak ini untuk mengerjakannya, ya. Mari kita harus mau mengerjakannya. Tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh membiarkannya. Harus bergerak, ya. Kita harus bergerak. Orang yang bergerak pasti akan sehat, ya. Tetapi orang yang tidak bergerak itu tidak sehat, ya. Karena itu firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita, hai seluruh umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, ya, anak-anak muda. Karena hari ini ibadah kaum muda, mari kesempatan yang ada, pergunakan baik-baik pekerjaan-pekerjaan yang positif. Jangan negatif, saudaraku, ya. Pekerjaan positif itu apa? Banyak sekali, ya, yang bisa kita lakukan. Belajar dengan sungguh-sungguh, ya, bekerja dengan sungguh-sungguh, bahkan juga mencari satu kegiatan ataupun talenta apa di dalam diri kita ini, bahkan juga di dalam gereja juga, ya. Mari kita menggali talenta kita. Mungkin talenta kita musik, mungkin juga talenta kita pujian, mungkin talenta kita juga tambori, mungkin talenta kita juga guru sekolah minggu, asar, dan lain sebagainya. Ada banyak, ya, pekerjaan-pekerjaan yang besar dan penting yang dilakukan anak-anak Tuhan di dalam gereja maupun di luar gereja, ya. Makanya kita harus menangkap kesempatan ini dengan baik. Ya, kita jangan suka mengabaikan, jangan suka melupakannya, tetapi harus suka mengingat dan melakukannya, ya. Karena, ya, di dalam hidup ini untuk melakukan kesempatan pekerjaan yang besar dan penting itu ada banyak, yaitu dikatakan penentang-penentang, ya. Ada banyak nanti, yaitu yang menghalang-halangi kita untuk maju di dalam Tuhan. Baik dari diri kita sendiri, mungkin dari sahabat kita,
ya mungkin juga dari orang tua, mungkin juga dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Tantangan ini akan datang untuk kita mau mengerjakan pekerjaan yang besar. Tetapi percayalah, Roh Kudus ada bersama-sama dengan kalian. Jadi buat kalian anak-anak muda, kesempatan yang ada, pakailah dengan sebaik-baiknya untuk mengasihi Tuhan. Katakan mengasihi Tuhan. Ya, jangan sekali-sekali kita lebih mengasihi dunia ini, ya. Dunia ini akan binasa, dunia ini akan ditinggalkan, dunia ini akan hancur, ya. Tetapi Tuhan menginginkan di dalam kehidupan anak-anak muda, ya, supaya mereka mau meresponi panggilan di dalam hidupnya untuk mengerjakan pekerjaan yang besar, bahkan juga pekerjaan-pekerjaan yang penting tentang hal kerajaan sorga. Jadi yang Tuhan inginkan supaya setiap manusia percaya kepada Yesus, mengaku dengan mulutnya, bertobat, diselamatkan. Ya, kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, mari kita rindu juga sahabat kita, saudara kita, keluarga kita juga, biar bisa mereka juga diselamatkan oleh Tuhan melalui kita. Ya, jadi karena itu mari apapun tantangan di dalam kita mau maju, ya, enggak usah takut, ya, enggak usah gentar. Ada Tuhan bersama dengan kita, ada Roh Kudus bersama dengan kita. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi Tuhan berikan kepada kita roh keberanian, berani untuk maju, ya, berani untuk bergerak, berani untuk mengerjakan, ya, proyek-proyeknya Tuhan maupun proyeknya kita sendiri, ya. Kalau proyek Tuhan kita kerjakan, pasti Tuhan sayang kepada kita. Tetapi kalau kita melakukan proyek kita sendiri saja, nanti kita sendiri yang akan menanggung resikonya, ya. Apa yang akan terjadi, ya. Tapi yang Tuhan inginkan adalah, ya, supaya kita mau dulu melakukan proyek-proyeknya Tuhan. Karena bagaimana juga Rasul Paulus katakan di ayat yang ke-7, sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Perhatikan baik-baik, ya. Setiap kita ingin bersama-sama di muka bumi ini, sama-sama ibadah, sama-sama pelayanan, ya, sama-sama memberitakan Injil. Tetapi Rasul Paulus katakan, kalau diizinkan Tuhan, ada waktunya tidak diizinkan, ya. Makanya baik-baiklah tangkap kesempatan. Makanya saya katakan masa mudamu, ya, pakailah melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, banyak bersekutu, banyak datang beribadah, ya, supaya apa? Rohmu kuat, supaya engkau apa? Tidak jatuh di dalam berbagai macam pencobaan, supaya engkau tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Karena anak-anak muda, ya, kalau diarahkan yang baik, dia akan baik. Tapi dia kalau bergaulnya dengan yang tidak baik, dia bisa jatuh dan tidak baik, ya. Karena apa? Iblis tidak senang anak-anak muda itu bangkit. Iblis tidak senang anak-anak muda itu, ya, semangat melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Karena dia tahu anak-anak muda ini masa depan bangsa ini. Anak-anak muda ini adalah masa depan gereja, menjadi tiang gereja untuk pengganti orang-orang yang sudah tua. Anak-anak muda yang menggantikannya. Mengapa ditekankan hai anak-anak muda? Kita lihat Alkitab, banyak anak-anak muda dipakai oleh Tuhan. Baik seperti Daniel, baik juga dengan Yusuf, Daud, ya, mereka dipakai masa mudanya. Yang masih muda mereka dipakai Tuhan luar biasa. Saya percaya juga kita semuanya, anak-anak muda dimanapun engkau berada, anak-anak muda blessing, mari kita mau dipakai oleh Tuhan. Walaupun saat ini memang keadaan, ya, sedang PPKM, ya, tetapi mari, ada banyak cara Tuhan untuk kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar itu. Jangan patah semangat, ya. Jangan mempersalahkan diri sendiri, ya. Apalagi sampai kita juga menghukum diri ini. Jangan.
ya. Karena Tuhan tidak pernah menghukum kita, tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih, selalu membela kita, menolong kita, dan kan juga Dia Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Itu perhatikan baik-baik. Dimanapun engkau berada, Tuhan selalu memperhatikan engkau, dan Roh Kudus selalu membela di dalam setiap perkara dan persoalan yang kau hadapi. Biarlah pada malam hari ini rencana Tuhan di dalam hidup manusia adalah supaya kita ini mau terus dipakai oleh Tuhan, ya. Kita mau terus dipakai oleh Tuhan. Bahkan juga rencana Tuhan di dalam hidup kita sebagai anak-anak muda adalah kehendak Tuhan supaya kita ini melakukan terus perkara-perkara yang besar, ya. Mungkin nanti kalian anak-anak muda ya saat KKR ya lewat pujian banyak orang yang dijamah oleh Roh Kudus. Saat kalian nanti khotbah banyak orang juga yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Ya, marilah kita lebih sungguh-sungguh lagi, ya, mau mengasihi Tuhan, mau penyerahan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Total kita mau penyerahan, ya, jangan setengah-setengah, ya, harus total kita mau penyerahan. Sekali setia tetap setia, sekali taat kita mau taat, sekali kita bertobat kita mau bertobat. Amin. Ya, sekalipun ada badai, masalah apapun, tantangan, itu hanya membuat iman kita semakin besar, supaya kita juga semakin melihat karya Tuhan yang paling besar. Ya, karena itu firman Tuhan mengajar kepada kita hal yang perlu diperhatikan adalah di dalam kehidupan ini, ya, supaya kita benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, perhatikan baik-baik, menjadi pelaku firman Tuhan. Yang berikutnya adalah ketaatan kepada firman Tuhan. Kalau kita sudah melakukan dan taat, pasti kita anak-anak Tuhan yang berbuah lebat, anak-anak Tuhan yang mampu berjalan menghadapi penentang-penentang yang ada, bahkan juga tantangan-tantangan yang ada. Apalagi kalian anak-anak sekolah, ya, banyak tantangan di sekolah, baik banyak tugas yang ada, bahkan juga menghadapi sahabat-sahabat di sekolah yang ada. Tetapi perhatikan baik-baik, saat engkau, ya, melakukan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu yang membela hidupmu. Saat engkau taat kepada firman Tuhan, ya, maka ketaatanmu itulah yang menjamin hidupmu dan masa depanmu. Amin. Ya, kalian ingin masa depan kalian diberkati Tuhan, dibela Tuhan, disertai oleh Tuhan. Satu hal adalah yaitu mau melakukan tentang ketaatan tadi dan melakukan firman Tuhan. Jangan sampai kita nanti ditegur oleh Tuhan baru kita mau bertobat, sayang. Ya, jangan kita sampai ditegur Tuhan baru kita mau bertobat, sayang. Kalau Tuhan sudah tegur banyak cara, ya. Bisa nanti dengan kecelakaan, bisa dengan sakit penyakit, ya, bisa dengan masalah dan lain sebagainya, ya. Mari saat hidup kita ini saat ini baik-baik, dibela Tuhan, ditolong Tuhan, dilindungi Tuhan, disertai Tuhan, marilah kita semakin baik kepada Tuhan. Amin. Ya, kita semakin baik. Memang ada banyak musuh kita, ya. Bahkan juga iblis tidak senang kalau melihat kita anak-anak muda taat. Anak-anak muda ini mau setia, ya, dia paling tidak senang. Ya, dia berbagai macam cara membuat supaya kita menjadi lemah, ya. Tetapi ingat baik-baik, ada Roh Kudus, ada firman Tuhan bersama dengan engkau, ya. Saat ini bahwa rencana Tuhan di dalam hidupmu indah. Rencana Tuhan engkau akan dipakai Tuhan, ya. Rencana Tuhan engkau akan berhasil. Amin. Rencana Tuhan, ya, rencana yang besar di dalam hidupmu, ya. Bahwa bagaimana firman Tuhan katakan bahwa murid itu nanti lebih besar lagi dipercayakan oleh, ya, Bapa di dalam hidupnya daripada gurunya, ya. Nanti kalian akan dipakai oleh Tuhan lebih dahsyat. Yang penting kalian taat dan setia. Taat dan setia melakukan firman Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Mari engkau hai anak-anak muda yang mungkin engkau sudah lama tidak beribadah, kembalilah beribadah. Mungkin saat ini engkau juga sudah tidak mau melakukan firman Tuhan dan tidak taat. Mari kembali taat kepada firman Tuhan.
Ya, mari, dahulunya engkau pelayanan, sekarang tidak pelayanan lagi. Mari bangkit kembali kepada kasih mula. Layanilah Tuhan. Ada sukacita, ada berkat khusus kepada kita saat kita mau taat, saat kita mau mengasihi Tuhan, saat kita mau melayani Tuhan. Ada hal-hal yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita. Tuhan katakan Dia akan menyertai kita sampai akhir hidup kita. Amin. Firman Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya. Oh, haleluya. Kami selalu bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau baik, sangat baik. Haleluya. Mari kita bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Kita mau katakan saatku masuk. Haleluya. Oh, saatku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saatku masuk, saatku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik.
limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa orang syukur tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Benar Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat korban-Mu di dalam hidup kami. Engkau sudah berkorban. Engkau rela mati untuk kami orang yang berdosa ini. Engkau rela Bapa disalibkan hanya karena kami orang-orang yang Engkau kasih. Inilah ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Inilah kasih kami kepadamu Tuhan, bahwa kami terus mau belajar mengasihi dan menaati akan kebenaran firman-Mu setiap yang kami dengar yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati setiap kami yang sudah beribadah, berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, berkati kami yang sudah datang merendahkan diri di bawah kaki salib-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Berkati setiap anak-anak muda dimanapun mereka berada, setiap mereka yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, yang bimbang berikan kekuatan kepada mereka. Jauhkan kami dari semua virus-virus yang ada saat ini. Biarlah menjadi bahagian kami umur panjang, kesehatan, damai sejahtera, terlebih juga berkat-berkat jasmani dan rohani. Biarlah terus apa yang Tuhan percayakan kepada kami, pekerjaan-pekerjaan yang besar dan yang penting itu terus kami lakukan Bapak. Setiap yang tidak penting kami tinggalkan Bapak yang baik. Kami mau mengejar yang penting-penting tentang hal kerajaan surga, tentang hal bertobat, tentang hal beribadah, tentang hal memberitakan kabar baik. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa, kami menerima janji-janji Tuhan, kami menerima berkat-berkat Tuhan hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Roh Kudus, Engkau lebih dalam dan lebih jauh lagi untuk mengajari kami tentang firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan kita dapat melakukannya dengan kehendak Tuhan, dan kita bisa melaksanakannya dengan baik. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, yang bersyukur Tuhan buat kesempatan pada malam hari ini. Engkau baik terhadap kami, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang meneguhkan kami. Biarlah Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati tentang dirinya Tuhan, berkati biarlah Tuhan berganti sesuai janji firman-Mu terhadap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Kita akan pujian, kita doa habis.
sorga. Karena kebesaran-Mu Tuhan, kami bisa beribadah malam hari ini. Diberkatilah setiap kami yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati rumah tangga kami, diberkati keluarga kami, diberkati suami istri, diberkati pernikahan, diberkati juga anak-anak muda untuk masa depan bangsa ini dan gereja. Tuhan terus melindungi dan menyertai di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, kami tetap bisa beribadah, kami tetap eksis bisa melayani Tuhan, kami tetap bersuka cita sekalipun keadaan dan kondisi saat ini tidak membuat kami kehilangan sukacita surgawi di dalam hidup kami, karena ada Roh Kudus di dalam hidup kami, karena ada kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan di dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur buat apapun yang terjadi saat ini Bapa yang baik, bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam hidup kami. Inilah Tuhan tantangan-tantangan yang datang di dalam hidup kami, anak-anak Tuhan. Apakah kami mau tetap konsisten mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar dan penting yang Tuhan percayakan kepada hidup kami? Apakah kami tetap diam ataukah mau melakukannya? Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau tetap terus bergerak. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, berkati terus gereja-gereja-Mu Tuhan dimanapun mereka melaksanakan ibadah penginjilan. Tuhan tetap juga berkati, Tuhan sertai, Tuhan tolong mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa, Engkau memberkati juga ibadah kami besok, ibadah sekolah minggu, ibadah umum. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sertai, Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, urapi dengan urapan-urapan yang baru. Dalam nama Yesus kami melayani dengan sukacita yang daripada-Mu. Tuhan memberkati juga Indonesia, memberkati pemerintahan kami, memberkati presiden yang ada, kondisi saat ini juga Tuhan. Mari Engkau sendiri yang sanggup memulihkannya. Kondisi saat ini Bapa, Engkau sanggup menyembuhkan setiap orang-orang yang sakit, baik mereka sakit kena COVID maupun sakit yang lainnya. Biarlah bilur-bilur Yesus Kristus yang menyembuhkan mereka. Mereka ada iman kepada Yesus, mereka percaya akan firman Tuhan di dalam hidupnya. Dalam nama Yesus yang penuh kuasa, lindungi kami Tuhan, jagai kami. Saat kami tidur diberkati Tuhan, saat kami bangun diberkati Tuhan. Dimanapun kami menginjakkan kaki kami, Tuhan selalu memberkati, melindungi, menjagai kami. Kami tolak setiap kecelakaan, roh maut, mati muda. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Apa saja yang kami kerjakan, Tuhan membuat berhasil. Berkati Pulau Batam karena kami tinggal di Pulau Batam. Berkati pulau-pulau yang ada di seluruh Indonesia. Damailah Indonesia, damailah pulau-pulau yang ada di Indonesia. Terpuji-pujilah Engkau Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkatnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati engkau, kiranya Tuhan menyinari wajahnya, kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan engkau. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga.